Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggriawan, mahasiswa Mercu Buana, jurusan Teknik Industri. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis bisnis dan mental entrepreneur. Jadi presentasi ini adalah tugas besar 2 untuk mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan dengan dosen pengampunya Bapak Arif Zulkifli Nasution. Oke, jadi teman-teman untuk presentasi kali ini saya bagi menjadi 4 termin. Pertama, terkait pendahuluan, kedua, analisis dan studi kasus, ketiga, terkait entrepreneurship, dan yang keempat, terkait kisah inspiratif para entrepreneur yang sukses. Oke, pertama kita akan membahas bagian pendahuluan. Mungkin pertanyaan pertama di benak teman-teman, apa itu analisis bisnis ya? Jadi, analisis bisnis ini adalah suatu proses sistematis untuk memahami kebutuhan bisnis, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang tepat guna mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Jadi, proses analisis bisnis ini melibatkan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dan informasi untuk mengidentifikasi peluang, mengatasi masalah, dan mengembangkan rekomendasi strategis. Analisis bisnis ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk memahami aspek-aspek bisnis yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan bisnis, serta mengembangkan rekomendasi yang tepat guna untuk perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Jadi berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil 4 kata kunci dalam analisis bisnis. Pertama, kita harus mendefinisikan kebutuhan bisnis. Jadi kebutuhan bisnis ini mengacu pada kondisi atau elemen yang diperlukan atau diinginkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jadi kebutuhan bisnis ini berfokus pada apa yang diperlukan oleh organisasi agar dapat beroperasi secara efektif untuk memenuhi harapan pelanggan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Kemudian kata kunci kedua adalah tujuan bisnis. Untuk tujuan bisnis ini memberikan arah dan fokus bagi organisasi ya teman-teman, serta menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Kemudian identifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi masalah atau peluang yang mempengaruhi kinerja bisnis saat ini atau potensi pengembangan bisnis di masa depan. Yang terakhir adalah mencari solusi atau mengembangkan rekomendasi. Jadi rekomendasi dan strategi bisnis ini kita dapat peroleh berdasarkan hasil analisis bisnis yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya adalah terkait analisis dan studi kasus. Oke, teman-teman, untuk komponen analisis bisnis sendiri, secara umum kita bisa mengklasifikasikan menjadi 7 poin. Yang pertama adalah perencanaan analisis. Jadi, perencanaan analisis ini melibatkan merencanakan proses analisis bisnis secara keseluruhan. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan analisis, menentukan cakupan dan pendekatan analisis, serta mengatur sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan analisis. Kemudian poin yang kedua adalah pengumpulan informasi. Jadi ini adalah komponen yang melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Informasi ini bisa diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi langsung, survei, peninjauan dokumen, dan sumber lainnya. Pengumpulan informasi ini membantu dalam memahami konteks bisnis. Jadi, proses yang ada dan tantangan yang dihadapi bisa diidentifikasi dengan jelas. Jadi tahapan selanjutnya ini adalah analisis data. Jadi, setelah data terkumpul, komponen ini melibatkan analisis dan pemrosesan data. Jadi, dalam tahap ini kita perlu mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Jadi teknik analisis yang digunakan dapat mencakup analisis statistik pada umumnya seperti SWOT, analisis pemodelan bisnis, dan analisis lainnya. Selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan bisnis. Jadi setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang muncul dari hasil analisis.
Ini melibatkan mengidentifikasi masalah, peluang, dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Kebutuhan bisnis ini dapat berupa kebutuhan fungsional, non-fungsional, kebutuhan pelanggan, atau kebutuhan pasar. Selanjutnya, yang kelima adalah pengembangan solusi. Jadi, komponen ini melibatkan mengembangkan rekomendasi dan solusi yang berdasarkan pada kebutuhan bisnis yang diidentifikasi. Solusi ini dapat mencakup perubahan dalam proses bisnis, teknologi baru, perbaikan organisasi, atau strategi bisnis baru. Jadi penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dan implikasi dari solusi yang diusulkan, serta memastikan keterpaduan dan kelayakan solusi tersebut. Selanjutnya, fase berikutnya adalah komunikasi dan dokumentasi. Jadi komponen ini melibatkan komunikasi hasil analisis dan solusi kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini melibatkan penyusunan laporan analisis, presentasi, dan dokumen lainnya untuk memastikan pemahaman yang jelas dan dukungan dari pihak terkait. Dan tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Jadi setelah solusi diterapkan, ini sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya. Komponen ini melibatkan membandingkan hasil dengan tujuan awal dan mengidentifikasi apakah solusi telah mencapai hasil yang diharapkan. Jika diperlukan, tindakan perbaikan atau penyesuaian dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas dari solusi yang diberikan. Oke, jadi teman-teman untuk proses analisis bisnis ini sangat erat kaitannya dengan tools-tools atau alat untuk melakukan metode analisis bisnis. Jadi dalam presentasi ini saya mengambil 3 contoh teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah SWOT analysis ya. Jadi ini mungkin sudah familiar juga teman-teman menggunakan tools ini. Ya, jadi SWOT analysis ini merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strength sendiri itu merupakan atribut atribut positif internal organisasi yang memberikan keunggulan kompetitif. Ini bisa berupa sumber daya yang kuat, keahlian unik, reputasi yang baik, keunggulan operasional, atau kelebihan lainnya. Identifikasi kekuatan membantu organisasi untuk memahami apa yang mereka lakukan dengan baik dan di mana mereka memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Kemudian komponen yang kedua adalah kita mengidentifikasi weakness atau kelemahan. Jadi, kelemahan ini merupakan aspek internal organisasi yang dapat menjadi hambatan atau batasan dalam mencapai tujuan. Ini bisa berupa kekurangan sumber daya, kelemahan operasional, keterbatasan kompetensi, atau faktor internal lainnya yang membatasi kinerja organisasi. Mengidentifikasi kelemahan ini membantu organisasi untuk mengenali area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Jadi peluang ini merupakan faktor eksternal yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasi. Peluang bisa berupa perkembangan pasar baru, tren industri, perubahan regulasi, atau situasi ekonomi yang menguntungkan. Mengidentifikasi peluang membantu organisasi untuk memanfaatkan kondisi yang menguntungkan dan mengembangkan strategi untuk tumbuh atau berkembang. Komponen selanjutnya adalah threats atau ancaman. Jadi ancaman ini merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat atau membahayakan kinerja organisasi. Jadi ancaman bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, risiko ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah. Jadi mengidentifikasi ancaman ini membantu organisasi untuk mengantisipasi risiko dan mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan yang ada. Kemudian metode analisis bisnis yang lain yang bisa digunakan adalah pestle analysis. Jadi PESTEL ini merupakan, singkatan ya dari political, economic, sosial, technological, environmental, dan legal. Jadi analisis PESTEL ini merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor makro lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau suatu organisasi. Jadi komponen-komponen ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu pertama terkait political atau politik. Jadi faktor politik ini mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi, kebijakan perdagangan, hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Kemudian analisis ini membantu dalam memahami dampak kebijakan politik terhadap bisnis dan mencari peluang atau ancaman yang mungkin timbul.
Kemudian komponen yang kedua adalah ekonomi. Jadi faktor ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, ketenaga kerjaan, dan kondisi pasar. Di analisis ini membantu dalam memahami kondisi ekonomi yang mempengaruhi bisnis, permintaan pasar, daya beli konsumen, dan risiko ekonomi yang mungkin timbul. Komponen selanjutnya adalah sosial. Jadi faktor sosial ini mencakup aspek-aspek demografi, budaya, gaya hidup, nilai-nilai sosial, tren masyarakat, preferensi konsumen, dan faktor-faktor sosial lainnya. Analisis ini membantu dalam memahami preferensi dan kebutuhan konsumen, tren pasar, perubahan demografis, dan pengaruh sosial terhadap bisnis. Komponen selanjutnya adalah teknologikal atau teknologi. Jadi faktor teknologi mencakup kemajuan teknologi, inovasi, tren teknologi, tingkat adopsi teknologi, dan dampaknya terhadap bisnis. Analisis ini membantu dalam memahami perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi proses bisnis, model bisnis, produk atau layanan, dan mencari peluang untuk memanfaatkan teknologi. Komponen selanjutnya adalah environmental atau lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini mencakup isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kebijakan lingkungan, sumber daya alam, dan keberlanjutan. Analisis ini membantu dalam memahami dampak bisnis terhadap lingkungan, risiko lingkungan yang mungkin timbul, dan peluang untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah legal atau hukum. Jadi faktor hukum mencakup peraturan, undang-undang, kebijakan, dan regulasi yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Analisis ini membantu dalam memahami kewajiban hukum, persyaratan regulasi, risiko hukum, dan peluang yang terkait dengan aspek hukum. Oke, kemudian untuk metode analisis lain yang bisa digunakan adalah Porter Five Force Analysis. Jadi metode ini merupakan sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael Porter yang digunakan untuk menganalisis kekuatan persaingan dalam suatu industri dengan mengidentifikasi dan memahami 5 kekuatan. Jadi 5 kekuatan ini yang perlu kita identifikasi pertama adalah threat of new entrants atau ancaman dari masuknya peserta baru. Jadi faktor ini menggambarkan sejauh mana masuknya peserta baru ke dalam industri dapat mengancam posisi perusahaan yang sudah ada. Apabila hambatan masuk tinggi, seperti modal yang besar atau regulasi yang ketat, maka ancaman dari peserta baru akan lebih rendah. Namun jika hambatan masuk rendah, maka persaingan ini dapat meningkat dan mengurangi tingkat keuntungan. Kemudian yang kedua adalah bargaining powers of customers. Jadi kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Jadi kekuatan ini mencerminkan sejauh mana pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar dalam menetapkan harga, kualitas, atau kondisi lainnya dalam hubungannya dengan perusahaan. Jika pemasok terkonsentrasi atau produk yang disediakan tidak mudah digantikan, maka pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Kemudian yang ketiga, bargaining power of buyers. Jadi untuk ini merupakan kekuatan tawar-menawar pembeli ya teman-teman. Jadi kekuatan ini mencerminkan sejauh mana pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar dalam menentukan harga atau mempengaruhi kondisi lain dalam hubungannya dengan perusahaan. Jika pembeli terkonsentrasi, ulangi. Oke, metode analisis bisnis yang lain yang bisa digunakan adalah Porter Five Force Analysis. Jadi ini merupakan sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael Porter yang digunakan untuk menganalisis kekuatan persaingan dalam suatu industri dengan mengidentifikasi dan memahami 5 kekuatan. Jadi 5 kekuatan yang perlu kita identifikasi yang pertama adalah threat of new entrants. Jadi ancaman dari masuknya peserta baru. Faktor ini menggambarkan sejauh mana masuknya peserta baru ke dalam industri dapat mengancam posisi perusahaan yang sudah ada. Apabila hambatan masuk tinggi, seperti modal yang besar atau regulasi yang ketat, maka ancaman dari peserta baru ini akan lebih rendah. Namun, jika kebalikannya, jika hambatan masuk rendah,
maka persaingan dapat meningkat dan mengurangi tingkat keuntungan. Kemudian yang kedua adalah bargaining powers of customers or buyers. Jadi kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan ini mencerminkan sejauh mana pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar dalam menentukan harga atau mempengaruhi kondisi lain dalam hubungannya dengan perusahaan. Jika pembeli terkonsentrasi atau memiliki banyak alternatif pilihan, maka pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi harga jual dan keuntungan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah threat from substitution product. Jadi ancaman dari produk atau layanan pengganti. Jadi faktor ini menggambarkan sejauh mana produk atau layanan pengganti dapat mengancam permintaan terhadap produk atau layanan perusahaan. Jika produk atau layanan pengganti yang tersedia memiliki kualitas yang tinggi atau harga yang lebih rendah, maka perusahaan dapat menghadapi ancaman terhadap pangsa pasarnya dan keuntungannya. Selanjutnya adalah bargaining power of suppliers, atau kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kekuatan ini mencerminkan sejauh mana pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar dalam menetapkan harga, kualitas, atau kondisi lainnya dalam hubungannya dengan perusahaan. Jika pemasok terkonsentrasi atau produk yang disediakan tidak mudah digantikan, maka pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Yang terakhir adalah intensity of competitive rivalry atau intensitas persaingan kompetitif. Jadi kekuatan ini mencerminkan tingkat persaingan yang ada di dalam industri. Jika ada banyak pesaing dengan produk atau layanan yang serupa, maka persaingan akan lebih intens dan dapat mengurangi tingkat keuntungan. Faktor lain yang mempengaruhi intensitas persaingan adalah tingkat pertumbuhan industri, biaya yang beralih, atau perbedaan dalam strategi pesaing. Ya, teman-teman, untuk lebih jelas lagi dalam memahami proses analisis bisnis, di sini saya menampilkan satu studi kasus ya. Jadi saya mengambil studi kasus dari e-commerce yang sudah eh, teman-teman kenal, yang sering teman-teman gunakan, yaitu Tokopedia ya. Jadi Tokopedia ini merupakan perusahaan e-commerce yang menjual produk-produk berbagai macam produk secara online. Jadi mereka memiliki merchant-merchant dan mengirimkan produk ke pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kemudian perusahaan ini juga telah beroperasi selama 5 tahun dan telah mencapai pertumbuhan yang signifikan. Jadi teman-teman, dalam studi kasus ini saya menggunakan dua metode analisis, yaitu metode analisis SWOT dan metode analisis Porter Five Force Analysis. Oke, jadi kalau kita lihat dari SWOT analysis, kita bisa mengidentifikasi strength dari Tokopedia. Jadi perusahaan ini memiliki platform e-commerce yang user-friendly, memiliki bisnis pelanggan yang loyal, dan memiliki kerjasama yang baik dengan keanekaragaman pemasok produk. Kalau kita lihat dari kelemahannya, dari weakness-nya, jadi persaingan ketat di industri e-commerce, biaya pengiriman yang tinggi, dan keterbatasan dalam diversifikasi produk. Kemudian dari segi opportunity, pertumbuhan pasar e-commerce yang terus meningkat, adopsi teknologi yang cenderung meningkat, dan peluang ekspansi ke pasar internasional. Untuk dari sisi trade-nya atau ancamannya, ini terkait persaingan yang kuat dari pesaing utama, perubahan tren fashion yang cepat, dan perubahan regulasi terkait perlindungan konsumen dan data pribadi. Kemudian kalau kita analisis menggunakan Porter Five Force Analysis, ini kita bisa mengidentifikasi beberapa hal. Pertama dari sisi threat of new entrants atau ancaman dari masuknya peserta baru. Jadi industri e-commerce ini memiliki hambatan masuk yang relatif rendah, tetapi persaingan yang intens membutuhkan modal dan sumber daya yang signifikan untuk bersaing dengan pesaing yang lebih mapan atau lebih banyak modal. Kemudian nilai tawar-menawar dari supplier atau bargaining power of supplier. Jadi perusahaan memiliki banyak pemasok yang menawarkan produk, tapi dengan persaingan yang tinggi, pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang cukup besar dalam menentukan harga dan persyaratan lainnya. Kemudian kita lihat dari segi kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyers.
Jadi pembeli memiliki banyak pilihan dalam industri e-commerce, sehingga mereka memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi untuk membandingkan harga dan kualitas produk. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari ancaman produk atau layanan pengganti. Jadi dalam industri e-commerce, produk dan layanan pengganti mudah ditemukan, sehingga perusahaan harus memastikan produk dan layanan mereka memiliki keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dari pesaing. Kemudian yang terakhir, kalau kita melihat dari intensitas persaingan yang kompetitif. Jadi industri e-commerce ini sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan produk fashion secara online, bahkan produk-produk lain secara online. Jadi persaingan ini didorong oleh harga, kualitas, pengiriman, dan pengalaman serta pelanggan. Oke, berdasarkan dua analisis yang kita lakukan menggunakan dua teknik yang berbeda, ini kita bisa mengambil beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk mengembangkan bisnis, e-commerce Tokopedia tersebut ke depannya. Pertama, kita perlu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meningkatkan kualitas layanan, navigasi toko online, dan kecepatan pengiriman. Yang kedua, kita perlu mengembangkan kemitraan strategis dengan merek produk terkenal untuk meningkatkan keunggulan produk dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya, kita melakukan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pengiriman. Rekomendasi yang keempat, kita perlu mengeksplorasi peluang ekspansi internasional dengan memasuki pasar luar negeri yang menjanjikan. Dan rekomendasi yang kelima, kita perlu mengikuti tren produk terbaru dan memastikan portofolio produk yang relevan. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan bercerita atau berdiskusi mengenai entrepreneurship. Oke, jadi entrepreneurship ini erat kaitannya dengan mental entrepreneur itu sendiri. Jadi menurut Baron RA di 2004 dari jurnal yang beliau tulis yang berjudul The Cognitive Perspective, a Valuable Tool for Answering Entrepreneurship Basics, Why Questions. Jadi menurut Pak Baron ini, pengertian mental berwirausaha ini adalah kumpulan sikap, karakteristik, dan pola pikir yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ini melibatkan kombinasi antara keberanian, kreativitas, ketekunan, inovasi, dan kemampuan mengambil risiko. Orang dengan mental berwirausaha cenderung memiliki dorongan kuat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha mereka sendiri, mengatasi hambatan, dan beradaptasi dengan perubahan. Jadi kalau kita bicara dengan terkait karakteristik mental entrepreneur, ini kita bisa mengklasifikasikan menjadi 6 poin. Pertama terkait keberanian. Jadi wirausahawan itu berani mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian. Jadi mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, berinovasi, dan mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya dari sisi kreativitas. Jadi wirausahawan itu memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Mereka dapat menghasilkan ide-ide baru, menggabungkan konsep yang berbeda, dan mencari solusi yang inovatif untuk masalah yang ada. Kemudian poin yang ketiga adalah ketekunan. Jadi mental berwirausaha melibatkan ketekunan yang tinggi. Jadi wirausahawan itu siap menghadapi tantangan, kegagalan, dan rintangan dengan tekad yang kuat untuk terus maju dan mencapai kesuksesan. Kemudian karakteristik mental yang keempat adalah kemampuan mengambil risiko. Jadi wirausahawan itu siap mengambil risiko yang terkait dengan memulai dan mengolah bisnis. Mereka bisa mengevaluasi risiko dengan baik dan jika perlu mereka bersedia mengambil langkah-langkah yang berani untuk mencapai keberhasilan. Mental yang kelima adalah inisiatif. Jadi wirausahawan memiliki sifat proaktif dan mengambil inisiatif dalam mengembangkan ide, mencari peluang, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas dan adaptasi. Jadi mental berwirausaha melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Jadi wirausahawan itu siap mengubah rencana dan strategi mereka jika diperlukan untuk tetap relevan dan sukses. Kemudian selanjutnya mungkin pertanyaannya bagaimana langkah membangun mental entrepreneur. Pertama adalah refleksi dan pemahaman diri.
Jadi kita mulai dengan mengenal diri sendiri dan menganalisis minat, keahlian, dan nilai-nilai dalam diri masing-masing. Pertimbangkan apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman kuasai, dan apa yang mendorong teman-teman. Ini akan membantu teman-teman memahami bagaimana dapat mengarahkan energi teman-teman dalam menciptakan bisnis yang sesuai dengan kepribadian dan minat dari teman-teman itu sendiri. Kemudian kembangkan kreativitas ya. Jadi kita perlu melatih kemampuan berpikir kreatif dengan membiasakan diri untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi inovatif. Jadi kita perlu melakukan latihan pemikiran lateral, bermain permainan yang merangsang kreativitas dan jangan takut untuk berpikir out of the box. Selanjutnya ada perluas wawasan dan pengetahuan. Jadi mengedukasi diri secara terus-menerus dalam bidang yang ingin digeluti, baca buku, ikuti kursus, diri seminar, atau ikuti program pelatihan yang relevan dengan dunia bisnis dan kewirausahaan. Kemudian yang keempat adalah berinteraksi dengan komunitas berwirausaha. Jadi kita perlu cari komunitas atau jaringan kewirausahaan di sekitar kita, bergabung dengan kelompok diskusi, forum online, atau acara networking yang dapat membantu kita terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan pengalaman serupa. Kemudian kita perlu mengambil resiko dan jangan takut gagal ya, teman-teman. Jadi mentalitas berwirausaha ini melibatkan kemampuan untuk mengambil risiko. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan menghadapi ketidakpastian. Jadi kita perlu menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keenam adalah bangun jaringan dan hubungan. Jadi, kita perlu juga mengembangkan hubungan yang kuat dengan orang-orang yang dapat mendukung perkembangan bisnis kita, seperti mentor, mitra, atau investor potensial. Jaringan yang baik itu bisa memberikan sumber daya, dukungan, dan peluang yang baru bagi bisnis teman-teman. Selanjutnya adalah tetapkan tujuan yang jelas dan ukur kemajuan. Jadi, kita perlu menentukan tujuan jangka pendek, jangka panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan visi yang teman-teman sudah buat. Jadi, kita perlu memecahkan tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan ukur kemajuan secara teratur. Jadi, hal ini bisa memberikan fokus, motivasi, dan pemantauan terhadap pencapaian bisnis kita. Selanjutnya adalah terus belajar dan berkembang. Wirausahawan yang sukses itu terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Pertahankan rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Selalu mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan, mengikuti perkembangan industri, dan mengikuti tren terbaru. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa belajar dari kisah inspiratif para entrepreneur sukses mancanegara maupun entrepreneur sukses yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin teman-teman sudah familiar dengan sosok ini. Ya, jadi ini adalah Elon Musk ya. Jadi kita akan belajar dari sukses story-nya Elon Musk. Jadi Elon Musk ini adalah pendiri Tesla, SpaceX, dan SolarCity. Beliau itu seorang pengusaha yang terkenal karena visinya yang ambisius dalam mengubah industri mobil listrik, eksplorasi luar angkasa, dan energi terbarukan. Jadi meskipun Elon Musk ini menghadapi berbagai macam rintangan dalam menjalankan bisnisnya dan kegagalan di sepanjang ia menjalani bisnisnya, tapi dia tetap gigih dan yakin pada visinya. Seperti teman-teman tahu, saat ini perusahaan Tesla itu telah menjadi salah satu produsen mobil listrik terkemuka di dunia. Dan SpaceX telah berhasil meluncurkan roket berawak pertama ke luar angkasa untuk sifat yang komersial. Nah, ini mungkin teman-teman lebih kenal lagi ya, Bapak Nadiem Makarim. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya, teman-teman. Tapi kita mungkin mengenal beliau lebih dulu sebagai founder Gojek ya. Ada satu quote yang beliau sampaikan. Jadi, setiap orang itu bisa mencuri idemu, tapi tidak semua orang dapat mencuri tindakanmu. Jadi Bapak Nadiem Makarim ini merupakan pendiri Gojek
perusahaan layanan transportasi dan teknologi terdepan yang ada di Indonesia. Jadi dia memulai Gojek di tahun 2010 sebagai layanan ojek online yang saat ini telah berkembang platform super apps yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan banyak lagi. Jadi Bapak Nadiem Makarim ini merupakan contoh inspiratif seorang pengusaha yang berhasil merintis perusahaan startup yang mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi dan layanan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ini adalah Denzel Washington ya teman-teman, jadi aktor salah satu tokoh utama dalam sequel Equalizer. Jadi salah satu quotes yang sering saya dengar dan ini relate dengan keinginan kita menjadi seorang entrepreneur, quote-nya itu adalah dreams without goals are just dreams and ultimately they full disappointment. Jadi mimpi tanpa tujuan hanyalah mimpi belaka dan pada akhirnya akan memunculkan rasa kekecewaan. Jadi, hal ini menggambarkan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam mengejar mimpi atau ambisi kita. Karena mimpi itu merupakan representasi dari aspirasi, harapan, dan tujuan hidup yang ingin kita capai. Namun, jika hanya membiarkan mimpi-mimpi itu menjadi angan-angan tanpa melakukan tindakan yang konkret untuk mencapainya, maka mimpi itu tetap hanya akan menjadi mimpi belaka. Mimpi yang tidak diiringi oleh tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang terarah cenderung menjadi tidak realistis dan tidak mungkin terwujud. Kemudian kelanjutan dari quotes ini beliau menjelaskan dalam merealisasikan mimpi kita, kita perlu menerapkan disiplin dan yang paling penting justru konsistensi. Karena tanpa disiplin kita tidak pernah memulai langkah bisnis kita dan tanpa konsistensi kita tidak akan mencapai tujuan dari bisnis kita. Oke, jadi mungkin itu teman-teman sedikit, materi yang ingin saya sampaikan dan saya share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komen ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.